Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nafiah Fatimah dengan NIM P842427. Di sini saya akan membuat video mendemonstrasikan 5 tahapan riset mulai dari pembuatan kuesioner, kemudian data cleaning hingga proses olah data menggunakan dan intervensi hasil di Smart PLS. Nah, untuk tahapan yang pertama di sini kita buat dulu kuesioner penelitian di Google Forms. Di sini saya sudah ada untuk list pertanyaan yang akan saya buat di Google Form. Nah, di sini kita ke tambahkan bagan. Di sini kita tuliskan identitas responden. Nah, kemudian kita tambahkan menggunakan ini, kita tambahkan pertanyaan sesuai dengan yang sudah kita miliki. Untuk pertanyaan yang pertama adalah jenis kelamin. Nah, untuk opsi yang pertama, kita pilih laki-laki dan perempuan. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Usia Anda saat ini. Kita copy saja. Nah, di sini bisa kita pilih yang jawaban singkat. Kita copy, kita lihat list pertanyaan kita tadi. Kemudian ada provinsi domisili asal. Kita copy. Lanjut ke apakah Anda pernah berbelanja melalui fitur live shopping pada platform TikTok. Copy. Nah, untuk ini kita pilih yang ini. Untuk opsi pertama, kita tuliskan ya. Dan yang kedua, tidak. Nah, kemudian ada nomor HP untuk tipe jawaban singkat. Oke, di sini kita ada pertanyaan penelitian. Kita copy. Nah, untuk pertanyaan penelitian ini kita gunakan skala linear. Kita buat bagian baru. Nah, untuk pertanyaan skala linearnya ini kita menggunakan 1 sampai 5, di mana 1 itu
sangat tidak setuju sampai 5 itu sangat setuju. Untuk pertanyaannya ini kita copy saja. Untuk host atraktif itu menggunakan kode HA. Lanjut kita copy. Untuk pertanyaan yang kedua kita copy juga. Kita masukkan di sini. Kita copy paste. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, kita copy juga. Next, ke pertanyaan yang keempat, kita lakukan hal yang sama. Dan yang kelima juga kita copy paste. Nah, untuk pertanyaan yang customer experience, ini kita copy dengan kode CS. Untuk pertanyaan yang kedua juga kita copy. Kita lakukan sampai pertanyaan yang terakhir. Nah, di sini kita ada pertanyaan juga untuk customer engagement dengan kode CE. Kita copy juga. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya, yaitu inclusive buying dengan kode IB.
Next, kita ke pertanyaan yang purchase intention dengan kode PI. Oke, jadi ini dia from Google yang sudah kita buat. Nah, kemudian kita bisa langsung ke publikasikan dan menyebar kuesionernya. Nah, setelah kuesioner sudah kita bagikan dan responden sudah terkumpul, maka data respondennya seperti ini. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah melakukan screening terhadap kelengkapan data yang sudah kita dapatkan. Di sini kita akan memastikan seluruh responden sudah mengisi data yang telah kita sediakan, sehingga tidak ada missing value pada Smart PLS-nya nanti. Di sini kita bisa klik Home, kemudian Find and Select, Go to Special, lalu kita pilih bagian Blank. Nah, ada beberapa poin yang kosong di bagian nomor HP, namun karena bagian itu tidak kita gunakan, maka kita hiraukan saja. Next, kita akan lihat data yang terduplikat dengan cara kita klik salah satu sel, kemudian kita Ctrl A untuk memilih semua. Nah, kita masuk ke bagian data tools, kita remove duplicate, lalu kita centang semua kolomnya, lalu kita OK. Kemudian lanjut, kita bisa hapus beberapa kolom yang tidak akan kita gunakan di Smart PLS. Nah, karena identitas di sini tidak kita gunakan, maka kita bisa hapus terlebih dahulu dengan cara kita drag sampai bagian nomor, lalu kita Ctrl Shift, arahkan ke bawah. Jika sudah, kita klik kanan, lalu kita pilih Delete Table Column. Lalu kita bisa mengganti variabel yang ada pada judul kolom supaya tidak panjang, yaitu dengan menggunakan kode yang sesuai pada pertanyaan awal tadi. Nah, jika sudah kita ganti kodenya, maka kita bisa simpan filenya. Kita pilih Save As. Dan untuk tipenya kita pilih di CSV supaya bisa kita masukkan ke Smart PLS-nya nanti. Setelah itu kita bisa masuk ke Smart PLS. Lalu kita beri nama dulu yaitu penelitian TikTok Live. Kemudian kita bisa klik kanan dan kita masukkan data yang sudah kita simpan tadi menggunakan format CSV. Jika datanya sudah dimasukkan, maka tampilannya akan seperti ini. Setelah itu kita lanjut ke New Page Model. Di sini kita bisa ketik penelitian TikTok Live.
Nah, jika sudah, kita bisa menambahkan latent variabel. Di sini kita akan menambahkan 5 variabel. Nah, ini bisa kita rapikan terlebih dahulu. Untuk setiap latennya, kita bisa ganti namanya sesuai dengan variabel yang sudah kita buat di awal. Di sini bisa kita rename HA. Kemudian CX. Lanjut kita rubah ke CE. Lanjut ke IB. Dan yang terakhir PI. Nah, setelah kita beri nama, kita bisa masukkan beberapa variabel yang sesuai seperti HA1 sampai HA5 ke HA. Bisa kita rapikan dulu. Next, kita ke CX1. Kita masukkan semua variabelnya sesuai dengan namanya. Next ke CX6, CX7, dan CX8. Lakukan hal yang sama di variabel CE. Lanjut ke IB. Dan yang terakhir di PI. Selanjutnya, kita bisa menambahkan connect latent variabel. Di sini kita sambungkan antar variabelnya. Jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini kurang lebih. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian calculate. Lalu kita pilih PLS algorithm. Untuk settingannya kita biarkan saja seperti ini. Lalu kita bisa langsung start calculation. Nah, di sini kita akan mencari tahu untuk outer modelnya. Kita masuk ke bagian outer loading. Kita akan mengevaluasi nilai loading factor yang menunjukkan seberapa kuat setiap indikator dalam mengukur setiap variabel laten. Nah, semakin mendekati angka 1, maka indikatornya semakin baik. Secara umum, indikatornya dinyatakan valid jika memiliki nilai 0,70. Lanjut, kita masuk ke constructability dan validity.
Di sini kita fokus pada bagian average varian extract. Nah, nilai AV ini digunakan untuk mengukur validitas konstagren apabila nilai AV lebih besar daripada 0,5. Nah, maka variabelnya mampu menjelaskan lebih dari 50 variabel indikatornya, sehingga memenuhi validitas konstagren. Untuk nilai minimalnya di sini ada di sebelah sini dengan 0,5. Nah, di sini lanjut kita akan cari HTMT-nya. Nah, untuk HTMT itu nilainya itu kurang dari 0,90. Lanjut kita ke Werner Lercher. Kita klik. Nah, di sini itu diagonalnya harus lebih besar dari nilai-nilai lainnya. Lanjut ke tahapan evaluasi inner model. Yang pertama kita cari R-square-nya. Nah, untuk R-square-nya itu bisa dikatakan kuat jika nilainya 0,75, kemudian 0,50 itu sedang, dan 0,25 itu lemah. Next, kita cari F-square. Nah, untuk F-square ini 0,02 itu dikatakan kecil, 0,15 itu dikatakan sedang, dan 0,35 itu dikatakan besar. Lanjut kita ke tahapan bootstrapping. Nah, kita klik calculate, dan kita pilih bootstrapping. Nah, subsampelnya kita pilih di 5000, dan sign change-nya kita pilih no sign change. Kita klik ke start calculation setelah itu. Kita tunggu sampai berhasil. Nah, maka hasilnya seperti ini. Kita lanjut ke tahap intervensi hipotesis. Kita buka pada bagian P coefficient. Kita perhatikan original sampelnya, t-statistik, dan p-value. Nah, untuk kriterianya kalau T itu lebih besar dari 1,96 dan P itu kurang dari 0,05. Nah, berdasarkan hasil analisis menggunakan Smart PLS ini, saya melakukan evaluasi outer model dan inner model. Selanjutnya dilakukan bootstrapping untuk menguji signifikasi hubungan antar variabel berdasarkan nilai T, statistik, dan p-value. Sekian, terima kasih.